Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Farkan dari kelas 3 AH1 dengan NIRM 0305240329. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari investasi teh daun sena. Di sini saya akan menjelaskan standar budidaya produksi teh daun sena. Baik, di sini asumsi umumnya itu B sama dengan bulan, M sama dengan minggu, dan 1 tahun itu 12 bulan, satu siklus produksi itu 1 bulan. Baik, di sini ada kuantitas tenaga kerja, yaitu isinya untuk tenaga kerja itu pemanenan, pencucian dan sortasi, pengeringan oven, penggilingan dan atau pemotongan, pengemasan dan pelabelan dan administrasi. Untuk jumlah HOK atau jumlah orang yang bekerja dalam satu tenaga kerja seperti pemanenan itu ada 4 orang. Kenapa 4 orang? Karena pemanenan di tempat saya itu, tempat magang saya itu modelnya itu seperti borongan atau dilakukan itu enggak setiap hari. Jadi dilakukannya itu penyetokan daun sena itu dari luar, kayak seperti borongan. Jadi kalau ada pesanan saja dibuat, ya biasanya itu sekitar 1 bulanan sekali itu penyetokan. Dan untuk pencucian itu ada 2 orang. Untuk standar mutu lebih ketat, jadi untuk ketatnya itu untuk 2 orang, biasanya ibu-ibu. Dan pengeringan oven itu ada 2 orang untuk menjaga pengeringan teh daun sena untuk mengontrol suhu dan kelembapan pada daun teh daun sena tersebut. Untuk penggilingan atau pemotongan menggunakan mesin itu cukup 1 orang, karena untuk mengawasi berjalannya mesin, jadi tidak manual. Untuk pengemasan dan pelabelan itu jumlah orangnya itu 2 orang yang bertugas untuk melabeli dan mengemaskan produk teh daun sena. Bentar, ini ada salah. Teh daun sena. Baik, untuk administrasi itu untuk melakukan pencatatan produksi. Jadi setelah pengemasan itu ada bagian administrasi yang untuk menghitung jumlah produksi yang telah diperoleh. Baik, untuk jumlah HOK per siklus produksi atau siklus tanam itu waktunya ada sama seperti di sini, dan kita hitung dari minggu pertama. Jadi gajiannya itu di minggu pertama. Dan untuk material atau bahan baku itu untuk daun sena keringnya itu 500 kilo itu satu kali sampai habis pakai. Biasanya untuk 500 gram itu untuk 1 kali siklus produksi. Dan jumlah material per siklus produksinya daun sena kering itu 3.500. Untuk plastik kantong ini per aplikasi itu 500 pcs. 500 pcs itu 1 kali habis. Dan jumlah material per siklus produksi itu sekitar 650. Dan untuk kardus label itu per aplikasi 500 pcs dan keterangannya 30 kali pakai. Dan siklus produksi itu sekitar 1000. Dan untuk harga tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan, jadi contoh bayarannya dalam
seminggu itu kalau ada borongan itu kurang lebih 300.000 per orang. Jadi mulai dari pemanenan, pencucian dan sortasi, pengeringan, oven, penggilingan atau pemotongan, pengemasan dan pelabelan, administrasi. Dan untuk biaya material sendiri, harga material daun sena kering itu 3.000 per kilo. 3.000 per kilo. Dan untuk plastik kantong bahan baku itu harganya 500 per kilo. Dan untuk kardus atau label itu 1.500 per kilo. Jadi di sini tinggal kita menyesuaikan dari bulan pertama. Jadi minggu pertama itu kita samakan dengan di sini sama dengan C31 sama dengan tinggal kita tarik ke samping sampai bulan ke-12. Sampai bulan ke-12 sama seperti yang bawahnya juga, plastik kantong dengan kardus atau label itu sampai dari bulan pertama sampai bulan 12 kita tarik saja. Untuk biaya variabel pada tenaga kerja harian, total biaya variabel ini, maaf saya lupa menjelaskan ini. Untuk biaya variabel itu sum sama dengan sum itu ditambahkan dari G36 itu G36 sampai 347. Jadi hasil biaya variabel itu dari hasil pemanenan di sini sampai di sini. Jadi hasilnya itu dari harga tenaga kerja harian itu dari 1.200.000 sampai 750 itu ditambah baik. Di sini tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan pemanenan, pencucian dan sortasi, pengeringan, oven, terus penggilingan, pemotongan, pengemasan dan pelabelan, administrasi itu biayanya per bulan ini dari mana? Dari 300 ini dikalikan dengan jumlah HOK per siklus produksi. Jadi sama dengan pemanenan dikali 4 sama dengan 1.200.000. Dan untuk bawahnya pun sama. Untuk pencucian dan sortasi itu dari harga atau gaji per orang itu dikalikan dengan jumlah HOK per siklus produksi atau siklus produksi atau juga untuk siklus borongannya. Dan untuk biaya tetap itu dari listrik dengan gaji karyawan. Jadi di sini biaya tetap itu ada dua, listrik dengan gaji karyawan.
Untuk biaya listrik sendiri per bulan itu jumlah 1.500.000 per bulan, dan gaji karyawan itu pasti satu bulan itu 1 juta per bulan per karyawan. Jadi di sini biaya tetapnya untuk standar standar produksi itu ada ini ditambahkan dengan ini. Jadi ini sama dengan sum dari ini kita bagi ini dengan ini 2.500.000 rupiah. Dan total biaya produksi itu dari mana? Total biaya produksi itu dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Dan untuk hasil produksi itu ada jumlah produksi, harga produksi, dan penerimaan. Hasil jumlah produksi itu satuannya pieces, untuk harga produksi itu satuannya pieces, dan penerimaan juga satuannya rupiah. Baik, di sini untuk jumlah produksi itu dalam borongan itu bisa mencapai 10.000. Dari mana itu 10.000? 10.000 itu dari buka ya. Baik, kendala kalau bisa dibuka. Baik, sini 160 juta rupiah. Untuk harga produksi per pieces itu harga produksi teh daun sena itu biasanya tuh harganya tuh dalam pemasaran saat saya magang itu harganya tuh kurang lebih 36.000. Untuk jumlah produksi sendiri ini itu untuk biasanya tuh untuk borongan itu biasanya tuh ada yang pesan sampai 10.000 pieces. Dan untuk penerimaan dari hasil produksi itu jumlah produksi 10.000 ini yang memesan borongan 10.000 dikalikan dengan harga produksi, jadi totalnya 360 juta rupiah yang didapatkan dalam penerimaan produksi tersebut. Baik, sekian dari saya untuk standar produksi pada teh daun sena berikut. Saya memohon maaf jika ada tutur kata maupun ucapan saya yang tidak mengenakan ibu atau teman-teman saya meminta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.